Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ibu mau minta untuk KM-nya, ketua kelasnya, memimpin teman-temannya berdoa. Silahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Coba kalian tengok teman kanan kirinya, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk. Oke, kalau teman-temannya masuk semua berarti alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kembali mengenai cerita fiksi. Kemarin kan kita baru mempelajari apa itu cerita fiksi ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis cerita fiksi. Coba ada yang masih ingat gak apa sih cerita fiksi itu? Iya betul Edo, cerita fiksi adalah cerita yang tidak terjadi sebenarnya, atau secara luasnya cerita fiksi itu sebuah cerita yang sifatnya itu imajinasi atau khayalan dari penulis. Nah, itu merupakan dari pengertian apa itu cerita fiksi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis cerita fiksi. Ada apa aja sih jenis-jenis cerita fiksi itu? Sekarang kalian simak ya penjelasan dari ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tentang jenis-jenis cerita fiksi. Nah, di sini apakah ada yang sudah tahu apa saja jenis-jenis cerita fiksi? Belum ada yang tahu? Oke, silahkan. Kalian lihat ya, kalian perhatikan ya apa yang ibu jelaskan. Nah, cerita fiksi atau teks fiksi adalah teks yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang menurut Kosasih dan Kurniawan 2019. Nah, imajinasi pengarang tersebut diolah berdasarkan pengalaman, pandangan, tafsiran, kecendekiaan, wawasan, dan penilaiannya terhadap berbagai peristiwa, baik itu peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan. Nah, ada pun ciri-ciri dari cerita fiksi atau teks fiksi tersebut yaitu yang pertama yaitu ada cerita khayalan yang di dalamnya terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Lalu yang kedua ada tujuannya yaitu untuk menghibur. Yang ketiga, menggunakan bahasa komunikatif atau mudah dimengerti serta bersifat konotatif. Yang terakhir yaitu tidak menggunakan bahasa yang baku. Nah, itu merupakan dari ciri-ciri cerita fiksi atau teks fiksi. Nah, lalu selanjutnya ada jenis-jenis cerita fiksi. Nah, apa saja jenis-jenis cerita fiksi? Yang pertama yaitu ada cerita rakyat. Yang kedua ada cerpen dan ada novel. Nah, cerita rakyat, apa sih cerita rakyat? Ada yang tahu apa itu cerita rakyat? Ya. Nah, cerita rakyat yaitu cerita yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan disampaikan secara turun-temurun. Selain sebagai media hiburan, cerita rakyat ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, menyampaikan pesan-pesan moral. Nah, cerita rakyat ini bersifat anonim atau tidak jelas pengarangnya, karena cerita rakyat ini pada waktu itu memiliki sifat gotong royong yang kuat, sehingga cerita ini tersebarnya melalui mulut ke mulut. Nah, latar dan tokoh cerita rakyat ini bersifat khas, yakni lebih banyak menggambarkan latar belakang atau kondisi kehidupan dan budaya masyarakat tertentu.
Nah, lalu dalam cerita rakyat ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada cerita jenaka. Apa itu cerita jenaka? Cerita jenaka ini merupakan cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca dan pendengarnya. Nah, contoh dari cerita jenaka ini yaitu seperti Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Lalu ada Abu Nawas mau terbang. Nah, itu merupakan dari contoh cerita jenaka. Nah, selanjutnya yaitu ada mite. Mite ini apa? Mite ini adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Nah, contoh dari cerita mite ini yaitu Putri dari Bambu. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada cerita fabel. Apa sih cerita fabel? Cerita fabel itu adalah cerita yang tokoh-tokohnya itu binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu seperti apa contoh-contoh cerita fabel? Ya, seperti kancil dan buaya, burung bangau dan burung merak yang sombong. Nah, lalu kalian pernah nggak sih baca cerita-cerita yang tokoh-tokohnya itu hewan-hewan? Ada yang pernah? Coba sebutin. Iya, Zahra, apa? Iya, serigala berbulu domba, betul. Itu salah satu contoh cerita fabel. Lalu ada lagi, siapa yang pernah membaca? Kelinci dan kura-kura. Ya, kalian pasti sudah pernah ya menonton film Upin Ipin. Sering kan ya nonton film Upin Ipin. Nah, di film Upin Ipin itu ada cerita Upin Ipin yang membaca cerita kancil dan kura-kura. Nah, itu merupakan salah satu juga contoh dari cerita fabel. Nah, selanjutnya ada lagi legenda. Apa itu legenda? Nah, legenda ini merupakan cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya yaitu terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Atau ada juga seperti asal-usul Danau Toba. Nah, itu merupakan dari cerita legenda. Nah, selanjutnya ada sage. Nah, sage ini merupakan cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalkan kepahlawanan. Nah, contoh dari cerita sage ini yaitu ada si Pitung, Calon Arang, dan Lutung Kasarung. Nah, itu tadi yang Ibu sebutkan merupakan dari macam-macam cerita rakyat atau jenis-jenis dari cerita rakyat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada cerpen atau cerita pendek. Apa itu cerpen? Nah, cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Nah, cerpen ini dibaca dalam sekali duduk atau sekali baca, yakni kira-kira kurang dari 1 jam. Adapun ciri-ciri dari cerpen tersebut yaitu ada yang pertama, bisa dibaca dalam sekali duduk atau sekali baca. Yang kedua, plotnya mengarah hanya kepada suatu insiden atau kejadian tunggal. Yang ketiga yaitu watak atau tokoh tidak dikembangkan secara penuh. Apabila misalkan tokoh itu baik, maka hanya kebaikannya saja yang diceritakan. Sedangkan untuk sifat lainnya tidak diceritakan. Lalu yang keempat yaitu ada dimensi ruang dan waktunya terbatas. Lalu ceritanya lebih berisi, memusat dan mendalam, mencapai keutuhan secara eksklusif. Adapun cerpen-cerpen anak yaitu ada pada majalah atau surat kabar. Nah, yang terakhir yaitu ada novel. Apa itu novel? Nah, novel ini merupakan cerita fiksi yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang
dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokohnya. Misalnya contoh cerita Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, atau biasanya untuk anak-anak itu seperti KKPK, kecil-kecil punya karya. Apakah kalian sudah pernah membaca buku KKPK? Nah, itu merupakan dari salah satu contoh novel. Nah, sekarang silahkan dari bangku nomor 1 dan nomor 2 membentuk meja persegi panjang per kelompok. Untuk meja nomor 3 dan nomor 4 membentuk persegi panjang juga, lalu diikuti oleh teman yang lainnya ya. Membentuknya untuk yang meja nomor 1 dan nomor 2 itu di pojok belakang sebelah kiri. Untuk meja nomor 3 dan nomor 4 yaitu di pojok sebelah kiri paling depan. Nah, untuk nomor 5 dan 6 membentuk persegi panjang di belakang sebelah kanan, dan untuk yang bangku nomor 7, 8 yaitu di meja persegi panjang paling depan. Ya. Sudah semua? Silahkan bentuknya yang rapi, jangan berisik. Yang bergerak itu adalah kaki dan tangannya, mulutnya diam. Oke? Ya, silahkan dibentuk kelompoknya. Sudah semua? Sudah, oke. Nah, kalian lihat di meja kalian, di situ sudah ada kertas yang ibu berikan dari masing-masing kelompok. Sudah ya? Ada? Ya, sudah ada. Nah, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Di situ ada soal apa saja tadi, cerita fiksi, lalu ciri-ciri dari cerita fiksi itu apa saja, dan juga contoh-contoh dari cerita fiksi seperti cerita rakyat, tadi ada fabel. Nah, di fabel itu ada contohnya apa saja dan apa yang sudah pernah kalian baca. Lalu di situ ada juga soal menjodohkan. Ada ya? Soal menjodohkan 3 soal. Nah, silahkan untuk perwakilan kelompoknya membagi-bagi temannya secara rata ya. Tolong bekerja sama dengan baik, tidak berisik ya. Yang bekerja itu tangannya dan juga otaknya. Jadi mulutnya diam. Kalau misalkan kalian mau berdiskusi, jangan berisik, pelan-pelan saja dengan teman kelompoknya ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 30 menit. Apakah cukup 30 menit? Cukup ya? Oke, silakan kalian kerjakan selama 30 menit ya. Oke. Selamat mengerjakan. Oke, sudah dikerjakan semuanya? Sudah selesai? Oh, tinggal kelompok 4 yang belum ya? Oke, silahkan dilanjutkan kelompok 4. Untuk yang sudah selesai siapa saja? Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kelompok 1, 2, dan 3, coba ibu mau minta untuk kelompok 1 menyebutkan apa saja yang sudah kalian tulis. Coba. Iya, betul, kelompok 1 sudah bagus ya, benar jawabannya. Tadi di situ ada ciri-cirinya, benar seperti yang ibu jelaskan. Lalu contoh-contoh dari cerita rakyat, cerita pendek, dan juga novel. Bagus. Lalu di situ juga tadi ada tambahan di cerita fabel ya. Iya. Bagus ya, berarti banyak yang suka membaca buku ya. Oke. Untuk kelompok 2, coba. Bagus, sama ya seperti kelompok 1 tadi, yaitu bagus seperti yang sudah ibu jelaskan. Lalu kelompok 3, coba ibu mau mendengar. Ya, bagus. Lalu yang kelompok 4 apakah sudah selesai? Sudah. Oke, coba kelompok 4 sebutkan. Ya, alhamdulillah sudah semua ya. Bagus. Jawabannya betul semua, tidak ada yang salah.
Kalau misalnya ada yang salah pun ibu benarkan, berarti karena jawaban kalian tidak ada yang ibu benarkan, berarti jawaban kalian betul semua. Nah, itu tadi merupakan dari jenis-jenis cerita fiksi. Ada fabel, ada mite, ada legenda. Lalu tadi ada novel, ada cerita pendek, macam-macam cerita rakyat. Nah, itu merupakan dari ciri-ciri cerita fiksi. Nah, segitu saja materi yang dapat Ibu berikan kepada kalian ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, semoga ilmu yang Ibu berikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan juga untuk kalian dibaca terus materinya agar semakin bertambah luas ilmunya, lalu bertambah luas juga wawasannya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila Ibu banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.